Shalom teman-teman, kami dari Prodi Pendidikan Matematika akan menyajikan pembuktian bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dan melalui Alkitab itu juga, kita dapat mengenal Allah. Mungkin masih banyak di antara kita yang masih bertanya-tanya dan meragukan akan status Alkitab sebagai firman Allah. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan atas keraguan tersebut, simak video ini sampai habis. Nah, berikut 10 alasan Alkitab sebagai firman Allah. Yang pertama, Alkitab sendiri yang menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Hal itu terbukti. Berulang kali di dalam Alkitab kita melihat ucapan, beginilah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, sikap Yesus yang mau menerima Alkitab sebagai firman Allah. Hal itu terbukti ketika Yesus menggunakan ayat-ayat di Perjanjian Lama sebagai bahan khotbahnya kepada orang banyak. Yang ketiga yaitu superioritas Alkitab. Apa sih superioritas Alkitab itu? Itu artinya Alkitab bersifat universal dan mutlak. Alkitab tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Alkitab juga bersifat agung. Ini seperti yang terdapat pada Matius 7 ayat 12. Selanjutnya, kuasa Alkitab juga yang merubah hidup kita loh. Beberapa buktinya bisa kita lihat di Ibrani 4 ayat 12 dan juga di Yeremia 23 ayat 29. Simak kesatuan Alkitab. Alkitab terdiri dari 66 kitab dan ditulis oleh 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun, nubuatan Perjanjian Lama dapat digenapi dalam Perjanjian Baru, yang menunjukkan bahwa Alkitab saling berkesinambungan. Karena dalam penulisannya, ada pribadi yang memimpin para penulis seperti dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21. 6. Kemurnian Alkitab. Alkitab dengan terbuka menunjukkan dosa-dosa rohaniawan, karena Alkitab ditulis bukan berdasarkan keinginan penulis, tetapi atas perintah dan pimpinan Allah. Yang ketujuh yaitu ketepatan nubuat dan nilai nubuatannya yang tiada tara. Berbicara mengenai nubuatan, memang Alkitab telah menubuatkan hal-hal yang luar biasa yang membuat kita terkagum dan bersyukur kepada Allah atas nubuatan tersebut. Dan yang kedelapan yaitu sifat universalnya. Apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Alkitab melampaui batasan-batasan suku, kaum, bahasa, dan bangsa. 9. Ketahanannya terhadap segala segerangan. Alkitab adalah kitab yang paling banyak diserang dan dikritik. Hal ini dikarenakan Alkitab diterjemahkan ke dalam lebih dari 1.600 bahasa. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, namun perkataanku akan tetap bertahan. 10. Pengalaman pribadi adalah guru yang paling dapat dipercaya. Namun pengalaman pribadi tidak bisa menjadi kebenaran Alkitab. Tetapi pengalaman pribadi bisa digunakan untuk memperdalam pemahaman kita tentang Alkitab. Sekarang, bagaimana caranya kita dapat mengenal Allah melalui Alkitab? Makanya jangan sampai ketinggalan ya, simak video selanjutnya. Melalui Alkitab, manusia dapat mengenal Allah. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan mengenai natur Allah dan ketetapan-ketetapan Allah yang diwahyukan Allah melalui Alkitab. Bagian yang pertama yaitu natur Allah. Pertama, Allah sebagai pencipta, dan yang kedua, Allah adalah Tritunggal yang memiliki 3 kepribadian. Atribut Allah. Pertama, atribut incommunicable, yaitu sifat atau atribut yang hanya dimiliki Allah. 1. Ketidakbergantungan Allah, di mana Allah tidak membutuhkan ciptaannya untuk alasan apapun, tetapi ciptaan dapat memuliakan Allah. 2. Ketidakberubahan Allah, artinya Allah tidak berubah. 3. Kekekalan Allah, artinya Allah tidak mempunyai awal dan akhir. 4. Kemahadiran Allah, artinya Allah ada di mana-mana. Dan 5. Kesatuan Allah, artinya hanya ada satu Allah yang benar. Selanjutnya yaitu atribut communicable atau atribut Allah yang ada pada makhluk ciptaan. Yang pertama yaitu spiritualitas Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah adalah roh, maka ia tidak dapat dilihat dengan nyata oleh panca indera manusia, namun Allah menyatakan dirinya melalui segala ciptaannya. Dan yang kedua yaitu atribut-atribut intelektual yang meliputi pengetahuan dan hikmat Allah, kebijaksanaan Allah, serta kebenaran dan kesetiaannya. 3. Atribut-atribut moral. 1. Kebaikan Allah. Anda dapat membaca Roma 8 ayat 28. 2. Kasih Allah terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Ketiga, kemurahan dan kesabaran Allah. Mazmur 103 ayat 8. Kedamaian bersumber dari Allah. Anda dapat membaca Yohanes 14 ayat 27. Dan yang terakhir adalah keadilan dan kebenaran. Ulangan 32 ayat 4. Atribut-atribut lain. 1. Kesempurnaan Allah. Dapat dilihat dalam Matius 5 ayat 48. Tidak ada yang sempurna selain Allah. Kedua, kemuliaan Allah, menyatakan bahwa Allah sangat mulia, seperti yang ditulis dalam Wahyu 21 ayat 23. Namun teman-teman, untuk mengenal Allah melalui Alkitab, ada beberapa langkah awal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus benar-benar beriman kepada Yesus Kristus, karena tanpa iman kita tidak ada hasrat untuk membaca Alkitab. Kemudian, adanya kesadaran bahwa kita masih kurang dalam mengenal Allah, sehingga kita perlu mengenal Allah lebih dalam lagi. Kemudian, kita perlu meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti maksud dari isi Alkitab. Nah, dari penjelasan teman-teman tadi, kita
Kita udah lebih mengetahui bukan bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan dengan Alkitab kita dapat lebih mengenal Allah. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih, Tuhan memberkati.